38 itu kan otot ya, nanti pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan pertemuan besok yaitu tentang mekanisme otot dan tentang otot ya. Jadi bisa kalian baca-baca di rumah besok. Nah, karena kita masih ada waktu, bisa dikerjakan sekarang yang halaman 35 itu. Bisa kalian kerjakan halaman 35 sekarang. Karena kan sudah dibahas ya tentang pola seperti apa. Cerang bawah yang begini. Ini sih kelompok Gendong ini apa aja? Kan tulang kepala terbagi menjadi dua, tulang wajah sama pelindung otak. Kalau tulang wajah bagian atas, bagian depan. Kalau tulang pelindung otak bagian belakang. Kayak tengkorak bagian belakang. Ya gitu. Ada kan di buku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana, NIM saya 09011414128. Saya dari Prodi Biologi 7B UHAMKA. Pada ujian PPL kali ini, saya akan mengajar di kelas 10.1 pada materi protista mirip hewan atau protozoa di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta dengan metode konstruktivisme dan model mix and match. Berikut ini adalah video rekaman saya. Selamat menyaksikan. Masih membahas tentang sindrom protista, ya. Ada yang tahu ada berapa macam sindrom protista? Ya, ada. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang protista, yaitu protozoa. Protista mirip hewan, ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang protista, ya. Ciri-ciri protista adalah berukuran 2 mikron dan 1000 mikron, berukuran sel tunggal dan tidak memiliki dinding sel, hidupnya berkoloni atau berkumpul, berkembang biak secara aseksual yaitu dengan pembelahan genes, bersifat heterotrof dan dapat bergerak bebas. Maksudnya bersifat heterotrof, dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan pada protopita atau protista mirip tumbuhan dia bersifat autotrof, dapat menghasilkan makanan sendiri karena dia memiliki pigmen klorofil. Sedangkan hewan sendiri tidak, dia membutuhkan makanan dari orang lain, dari organisme lainnya. Dia dapat bergerak bebas seperti hewan karena disebut dengan mirip hewan karena dia mempunyai alat gerak. Alat geraknya macam-macam tergantung dari film protozoa itu sendiri. Ada berapa film dalam protozoa? Ada berapa? Wah, belum pada baca ya bukunya ya, di rumah. Ya, ada 4 film ya, nanti kita bahas. Dia mempunyai vakuola. Vakuola ini ada 2 macam. Vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Masing-masing vakuola ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Kalau vakuola makanan berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan cairan berlebih dari sitoplasma, mengeluarkan air yang berlebih dari sitoplasma. Ya, ada yang ditanyakan? Bingung? Lanjut ya. Dia bersifat polimorparasit. Maksudnya di sini polimorparasit adalah dia menginfeksi sel inang, tapi lebih dari 1. Jadi sel inang yang dia infeksi, yang dia
investikel dalam tubuh inang itu bukan hanya satu inang saja, dia bisa lebih satu atau dua atau tiga, ya, karena bersifat polimorf asid, ya. Ada spidol, hidup di tempat yang berair seperti selokan, sawah, sungai, waduk, laut, dan hidup pasti di dalam tubuh manusia. Ya. Kebanyakan filum protozoa ini dia bersifat parasit, ikan. Ya. Selanjutnya, penggolongan protozoa ada berapa macam? Coba dilihat bukunya. Bukunya ada 4 saja. Ya, contohnya yaitu pada amuba. Contohnya dan filum ciliata atau ciliopora, dia alat geraknya berupa rambut besar, yaitu contohnya pada paramecium. Ini rambut besarnya dia berada di permukaan tubuh paramecium, sama seperti amuba. Tapi dia kalau amuba itu dengan kaki semu. Sedangkan pada flagellata dia berupa flagel. Ya. Selanjutnya filum sporozoa. Ini merupakan salah satu filum dari protozoa yang tidak memiliki alat gerak, namun dia dapat membentuk spora di dalam tubuh inangnya. Dia bersifat parasit bagi tubuh manusia. Contohnya pada plasmodium. Jika plasmodium ini meningkat di tubuh inang, maka bisa tubuh manusia itu akan terkena penyakit malaria. Vektornya itu melewati gigitan nyamuk. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, protozoa terbagi dari menjadi 40, ya, ada di buku kalian. Selanjutnya kita bahas ya, filum Mastigopora. Mastigopora berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan masti atau canggung. Alat geraknya berupa flagel, canggung, ya. Filum Mastigopora ini disebut dengan Zooplagellata. Maksudnya dia adalah filum satu-satunya yang bersifat primitif dari keempat filum tersebut. Ya. Selanjutnya dia berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan genes dan secara mitosis. Pembelahan genes, pembelahan mitosis dan sitokinesis. Perkembang biakan seksualnya biasanya membentuk sigami. Apa sigami yang tahu? Persatuan dua gamet yang memiliki bentuk dan persatuan dua gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi dia ada dua contoh dari ada dua trypanosoma, ya, ada dua trypanosoma. Secara perkembangan secara seksual ini menggunakan dua, ada dua semua dan dikatakan tubuhnya secara singgawi. Nah, ini contohnya trypanosoma. Ini macam-macam dari spesies trypanosoma. Trypanosoma ini menyebabkan penyakit tidur pada manusia, ya. Penyakit tidur. Nah, Mastigopora ada yang hidup bersimbiosis di dalam saluran pencernaan raya, dapat kita jumpai pada Trichonympha colaris. Sedangkan yang bersifat parasit pada tubuh manusia yaitu pada Giardia lamblia, penyebab diare, dan penyebab penyakit tidur pada manusia yaitu ada dua jenis, Trypanosoma gambina dan Trichomonas. Ada kan di buku? Kalau nggak ada ditambahkan. Nah, ini bentuk dari Mastigopora, yaitu ini adalah Trichomonas. Trichomonas ini dia memiliki 3 atau lebih metaboba histolika, yaitu dia parasit pada usus manusia, ditularkan pada makanan dari lalat, melalui lalat. Biasanya itu ciri-cirinya dia akan diare, buang air selama 2 atau 3 kali dalam sehari. Dan dia biasanya akan sembuh, tetapi sisa dari entamoeba histolika ini sebenarnya bukan sembuh, masih ada di dalam hati dan hati atau usus gitu, ya. Nanti pokoknya antar hati dan usus
usus kita, dia akan umpama dia berkembang biak, dia akan menghasilkan, dia akan di dalam tubuh kita itu akan terkena penyakit disentri. Maksudnya pembuangan air besarnya itu berdarah. Jadi dia seolah-olah sembuh, tapi padahal dia nggak sembuh. Makanya kalau kita diare, kita harus segera periksa ke dokter. Takutnya terkena amoeba histolytica. Ya, dan khawatir. Langsung ke selanjutnya, struktur tubuh amoeba. Strukturnya dapat dilihat. Ini nukleusnya, ini vakuola makanan. Dia mempunyai dua vakuola makanan dan kontraktil. Kita tahu kan masing-masing fungsinya. Vakuola makanan berfungsi sebagai untuk menyerap sari-sari makanan, sedangkan vakuola kontraktil dia adalah menyerap sisa air dari sitoplasma. Ya, ini adalah saluran makanan, ini membran sel, ini pseudopodium. Maksud semua, dia memiliki dua macam sitoplasma, yaitu ektoplasma dan endoplasma. Ektoplasma sitoplasma yang berada di bagian luar, dia bersifat kental. Sedangkan ektoplasma yang berada sitoplasma yang berada di bagian dalam, dia bersifat encer. Ya, ini gambar dari amoeba. Ini strukturnya gambar. Cara ini amoeba seperti ini, ya. Beberapa macam rhizopoda yang bercangkang. Ya, ini Coryphoran vinifera. Dia tubuhnya berasal dari zat kapur dan CaCO3 atau kalsium karbonat. Ya. Dia tubuhnya ini berlubang. Lubang-lubang ini merupakan penjemuran pseudopodium atau kaki-kaki semut. Jadi di dalam lubang-lubang ini terdapat alat geraknya berupa kaki-kaki semut, ya. Selanjutnya radiola. Dia itu macam rhizopoda yang bercangkang. Cangkangnya ini dapat digunakan sebagai alat menggosok atau spons. Ya. Sedangkan helioda disebut dengan hewan matahari. Kenapa? Karena pseudopodianya atau kaki-kaki semutnya dia berbentuk seperti jarum, ya, tapi dia memiliki cangkang juga. Ada yang ditanyakan? Langsung ke cara amoeba bergerak, menangkap dan mencerna makanan. Dia bergerak dengan pseudopodia, kaki-kaki semut. Menangkap makanannya dengan cara mengelilingi makanan dan mencernanya dengan vakuola makanan. Ini ada gambarnya. Ini makanan. Ini adalah amobanya. Dia berjalan menggunakan pseudopodia, kaki-kaki semut. Pseudopodia ini mengelilingi makanan. Lalu makanan ini akan diserap oleh vakuola makanan. Nanti nggak dari gambar di sini? Nih ada gambar secara ini, ya. Ini makanan. Ini yang dua. Amoeba ini lalu akan berjalan mengelilingi makanan. Jadi dia berjalan menggunakan kaki-kaki kemudian mengelilingi makanan. Setelah makanan ini sudah berada di yaitu dia dengan cara pembelahan genes. Pertama, amoeba ini amoeba dewasa, lalu dia membentuk nukleus membelah.
terjadi pembelahan membran ke arah dalam sehingga membran ini menggunting dan akhirnya terputus, menghasilkan sebuah sel anakan amuba yang bersifat sama seperti induknya. Ya, mengerti? Paham ya? Terus cepat atau bagaimana? Sedang ngapain? Selanjutnya, Filopora, kelompok protozua yang berkembang biak dengan makhluk besar. Ya, tolong yang di belakang perhatikan. Ciliata membentuk tubuh yang tetap. Ciliata memiliki bentuk tubuh yang tetap. Dia berbentuk oval. Ya, dapat kita jumpai pada Paramecium. Ya. Hidupnya di tempat berair seperti sawah, rawa, dan tanah becek. Ciliata yang hidup bebas disebut dengan Paramecium caudatum. Sedangkan yang bersifat parasit pada usus kecoa disebut dengan Nyctocerus ovalis. Iya, salah. Filopora mempunyai jarum-jarum penusuk. Ini jarumnya, jarum-jarum penusuk yang beracun disebut dengan Trichosista. Trichosista ini berfungsi untuk melindungi dirinya dari predator atau mangsa. Iya. Dia memiliki dua macam inti sel. Bedanya dengan amuba, dia memiliki dua macam sitoplasma. Sitoplasma ya, kalau amuba dia memiliki dua macam sitoplasma yaitu ekto dan endoplasma. Sedangkan pada Ciliopora atau Ciliata dia memiliki dua macam inti sel yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus di sini adalah maksudnya inti sel yang berukuran besar, sedangkan mikronukleus adalah inti sel yang berukuran kecil. Nah, jelas mulut pada Paramecium disebut dengan sitosom atau mulut sel. Ya, ini adalah keanekaragaman Filopora. Ya, selain Parameciumnya, ini adalah stentor. Dia berbentuk seperti trompet. Ya, kamu dalam bukannya berada di atas permukaan. Ini Protostella, karena dia juga berbentuk oval juga, hanya memodifikasi dari bentuknya saja. Ini dapat pembentukannya pada di sini ke atas sama stentor. Ini Filopora, dia berbentuk oval. Permukaan ini yang pembentukannya berada di permukaan membran sel. Ya. Lanjut. Nah, kalau pada Pseudopoda atau Sarcodina yang terkenal adalah amuba. Ya, tadi kita sudah membahas tentang amuba, reproduksinya, cara makannya. Sedangkan pada tubuh Paramecium, contohnya yang akan kita bahas yaitu pada maksudnya pada Filopora, contohnya itu adalah Paramecium. Ya. Bisa dilihat dia sama memiliki dua vakuola makanan dan vakuola taktil. Fungsinya sama, menyerap zat makanan. Ini mengeluarkan cairan yang berlebih dari sitoplasma. Dia memiliki dua macam nukleus, yaitu makro dan mikronukleus. Ini makro, ini mikro. Ini ventricle, bagian luar dari membran. Ini cilia, rambut-rambut besar yang merupakan alat gerak dari Paramecium sendiri. Ini adalah Trichosista, yaitu jarum-jarum penusuk yang berfungsi sebagai untuk Paramecium ini melindungi diri dari serangan predator. Ini analform atau lubang anus. Ini adalah sitosom, mulut sel. Jadi makanan masuk dari sini. Nah, ini adalah proses penyusunan makanan pada Paramecium. Itu ada cara mudahnya, sama Sedang apa ya?
ngambil video saya. Ya, bisa dicatat. Di sini pertama makanan masuk. Makanan masuk ke dalam sitosom atau mulut sel. Bersifat bersimbiosis mutualisme pada enzim coli di susu sapi. Ya, coli itu kalau ada yang namanya coli misalnya organisme berarti di usus. Campak pada radiola atau foraminifera pada modal dapat dijadikan fosil untuk menentukan umur lapisan bumi sebagai darah bumi. Ya. Ada yang ditanyakan di sini? Ada yang ditanyakan? Sudah ya. Berhubung materi sudah habis, di sini ibu akan mengadakan kuis. Di waktu kalian 2 menit untuk memahami materi yang telah ibu sampaikan pada hari ini. Intinya saja, misalnya kayak ada beberapa macam dalam film Proton 2. Contoh-contoh dari film Proton 2 itu apa aja, dan kan Proton 2 dan menguntungkan dan merugikan, ya. Mulai dari sekarang. Ya, dari kulit ini. Ini kelompok 1, setiap baris dia terdiri dari 2 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketiga, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kamu ada yang ke sini, ada yang ke sini ya. Ini kelompok 5, 6, 7, 10. Dibalik saya ya. Kuis itu yang mengerjain soal. Ya. Seperti itu lah. Kan juga 2. Sombong banget nih doi. Ada berapa macam filmnya? Contoh filmnya apa saja? Dan peranannya. Kita harus ngumpul. Kita piknik. Oh, piknik. Pikir pasar. Iya dong. Oke ya. Soalnya nanti bisa diskusi kok. Nanti bisa diskusi. Soalnya tentang macam-macam foto dua. Kapan mau tahu? Kalau perhatikan, disebut ini juga kelompok ini kelompok A. Ini kelompok B. Kita lihat kelompok A dulu ya. Ini di sini gua ada 2 macam. Jadi permainannya mencari pasangan. Ada 2 macam, soal sama jawaban. Ya. Ini soalnya, ini jawabannya. Jadi kelompok ini memegang jawabannya, soalnya. Ini memegang jawabannya.
Dunia lain. Dengan apa soalnya? Dengan waktu kalian cari pertanyaannya. Jangan jawabannya. Tolong diperhatikan ya. Baca baik-baik ya. Berapa menit lagi? Udah usah. Lebih mudah bantu mama lebih mudah bantu mama Aku merupakan protozua parasit yang bertujuan dalam melindungi manusia. tangan dong seneng banget. Dari yang plastik itu. Perhatikan anak-anak, tolong dibaca soalnya dengan baik-baik. Itu siapa itu? Bang Dia. Amanjun. Itu baterainya. Dulu apa nih? Orang akali nih. Digulungkan isinya bawot.
Kapan sih pertanyaan apa? Udah penting dari buku jawabannya. Aku adalah dua yang tidak Cewek yang mana? Minta tolong tuh. Mama sehat. Mama minta pulsa. Sayang, minta aku pulsa dulu. Aku lagi kantor polisi. Ini lagi nih pilkada. Lu siapa? Orang desa. Benar ada jawabannya. Ini udah. Itu udah maju. Enggak dia baca. Suaranya yang besar ya. Oh, hai deh. Di buku bunyi. Memang maju. Gimana jawabannya mana? Salah, boleh. Bibir jatuh, bibir jatuh. Aji ini kok maju nih? Bagian apa yang belum paham? Oh,
Ya, diulang ya, siklus plasmodiumnya. Tolong di Dan mulai berisik. paham ya? Ya, Ibu, ulang lagi ya. Untuk siklus plasmodium, teman kalian yang di depan nanti kurang paham nih. Siklus plasmodium itu apa? Dia memiliki dua fase, yaitu fase, tolong diperhatikan yang di belakang, yang di tengah, kamu dari tadi ngobrol aja ya. Kalau mau ngobrol, mendingan keluar aja. Ya. Tahu nih. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Siklus plasmodium, tadi teman kamu ada yang nanya kurang paham. Lebih jelaskan satu kali lagi ya. Siklus plasmodium dia memiliki dua fase. Nah, ada fase sporogoni dan izogoni. Fase sporogoni ini si plasmodium berada di dalam tubuh nyamuk. Nyamuknya itu Anopheles betina. Sedangkan izogoni tentang produksi mirip jamur atau kapal ya. Jamur deh,